Gembira Arab pra-Islam. Sejarah perkembangan Mekah. Syah dan Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan Irak menuju Syam, kemudian ke Mesir. Dalam perjalanan ini, ia selalu membawa serta ajaran tauhid dan mengajarkannya. Istrinya, Sarah, ikut menyertainya dalam pengembaraan ini. Ia seorang wanita yang cantik dan jelita. Padahal, raja-raja Mesir kala itu terbiasa ingin menguasai setiap wanita cantik. Maka Allah berkehendak menjauhkan Ibrahim dari Sarah, agar Sarah tidak terlihat oleh Raja Mesir. Sarah pun berpisah dengan Ibrahim ke suatu tempat yang aman dengan ditemani oleh seorang pelayan perempuan bernama Hajar, ibu Nabi Ismail alaihissalam. Waktu terus berjalan. Sarah merasa dirinya telah mandul, sementara Ibrahim telah lanjut usia. Rambutnya pun telah beruban. Mengingat hal itu, Sarah meminta Ibrahim agar menikahi pelayannya, Hajar, dengan satu harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan darinya seorang putra yang soleh. Allah mengabulkan harapan itu. Seorang anak lahir dari rahim Hajar. Ibrahim memberi nama putra pertamanya itu Ismail. Setelah Hajar melahirkan Ismail, kecemburuan Sarah terhadap Hajar bertambah besar. Bahkan, ia bersumpah akan memotong 3 bagian tubuh Hajar. Maka Hajar mengambil sebuah ikat pinggang atau selendang yang berekor panjang dan mengikatkannya di pinggang. Lantas ia lari bersama suaminya Ibrahim. Sambil berlari, ia membiarkan ekor selendang itu menyentuh tanah untuk menyembunyikan jejaknya dari Sarah. Ibrahim membawa Hajar dan putranya Ismail yang masih menyusu itu hingga ke tempat berdirinya Ka'bah, di dekat sebuah pohon besar yang berada di atas sumur Zam-Zam. Padahal Mekah saat itu tak berpenghuni seorang pun, juga tidak ada air. Ibrahim meletakkan sebuah kantong berisi kurma dan sebuah kantong kulit berisi air di sisi Hajar dan kemudian pergi menuju ke arah tempat mereka datang. Hajar mengikutinya dari belakang seraya berkata, "Wahai Ibrahim, hendak kemanakah engkau pergi dan meninggalkan kami berdua di sebuah lembah yang tak berpenghuni dan tak ada apa-apanya ini?" Hajar mengucapkan pertanyaan itu hingga berkali-kali, tetapi Ibrahim sama sekali tidak mau menoleh kepadanya. Lantas Hajar bertanya, "Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkanmu untuk melakukan hal ini?" Ibrahim menjawab, "Benar." Mendengar jawaban tersebut, Hajar berkata, "Kalau demikian, niscaya Allah tidak akan menelantarkan kami." Lalu ia kembali ke tempatnya semula. Sementara itu, Ibrahim terus melangkahkan kakinya hingga sampai di sebuah tempat tak terlihat oleh Hajar. Ia berhenti dan menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah seraya berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surah Ibrahim ayat 37. Al-Kisah, tak lama setelah air yang ditinggalkan Ibrahim habis, Hajar dan Ismail kehausan. Hajar tak tega melihat putranya yang tengah meronta-ronta kehausan. Ia bangkit dan melangkah untuk mencari air sampai di atas bukit yang paling dekat, Bukit Syafa. Ia membalikkan tubuh dan menghadap ke arah lembah di bawahnya untuk melihat apakah ada orang di bawah sana. Namun, karena tak seorang pun terlihat olehnya, Hajar turun dari Bukit Syafa. Sesampainya di bawah, ia mengangkat salah satu ujung pakaiannya dan kemudian berlari kecil seperti orang yang kelelahan hingga sampai di ujung lembah tersebut. Lalu ia naik ke atas Bukit Marwa dan menghadapkan wajahnya ke bawah untuk melihat apakah ada orang di bawah sana. Namun, lagi-lagi ia tidak melihat seorang pun. Ia melakukan hal itu sampai 7 kali putaran. Itulah makanya orang yang menjalankan ibadah haji harus melakukan apa yang dilakukan Hajar tersebut yang diberi nama Sya'i, yakni seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Pada akhir putaran yang ketujuh,
tiba-tiba malaikat Jibril mendatanginya dan kemudian menggali tempat mata air Zam-Zam dengan tumitnya. Ada yang mengatakan dengan kedua sayapnya. Beberapa saat kemudian, air memancar dari dalam lubang tersebut. Hajar segera membendung air yang mengalir itu dan memasukkannya ke dalam kantong air. Diriwayatkan setiap kali Hajar selesai menciduk air tersebut, mata air selalu bergelak memancarkan airnya. Demikian seterusnya. Terkait dengan keajaiban ini, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat kepada ibunda Ismail seandainya ia membiarkan Zam-Zam. Pada riwayat lain disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, andai kata ia tidak pernah menciduk air dari Zam-Zam, niscaya Zam-Zam akan menjadi mata air yang sangat besar. Hajar menggunakan air itu untuk minum dirinya sendiri dan menyusui anaknya. Melihat hal itu, malaikat Jibril berkata kepadanya, janganlah kalian takut terlantar. Sesungguhnya tempat ini adalah rumah Allah yang kelak akan dibangun oleh anak ini bersama bapaknya. Dan sesungguhnya Allah tidak akan pernah menelantarkan penghuninya. Pada saat kejadian itu, sekelompok orang dari kabilah Jurhum al-Yamaniyah al-Kahtaniyah melintas. Sehingga mereka melihat air tersebut. Maka mereka meminta izin kepada Hajar agar diperbolehkan tinggal bersama mereka di daerah itu. Hajar mengabulkan permintaan mereka, tetapi dengan satu syarat, mereka tidak berhak atas kepemilikan mata air Zam-Zam. Mereka menyetujui persyaratan itu. Dan tidak lama kemudian, mereka mengajak serta sanak keluarga mereka yang masih berada di kampung halaman mereka untuk tinggal di kota Mekah. Singkat cerita, Ismail pun tumbuh remaja di tengah-tengah mereka. Ia juga belajar bahasa Arab dari mereka. Bahkan pada saat remajanya, orang-orang dari kabilah Jurhum banyak yang menaruh simpati kepadanya. Sehingga setelah ia dewasa, mereka menikahkannya dengan salah satu seorang wanita mereka. Beberapa waktu setelah Hajar wafat, Ibrahim datang ke Mekah. Namun ia tidak mendapatkan putranya Ismail. Istri Ismail mengabarkan kepadanya bahwa Ismail sedang pergi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan ketika Ibrahim menanyakan kepada istri Ismail perihal kehidupan mereka, ia mengadu tentang kesengsaraan hidup yang mereka alami. Setelah mendengar jawabannya, Ibrahim berpesan agar ia menyampaikan salamnya kepada Ismail dan mengatakan kepadanya agar merubah ambang pintu rumahnya. Ketika Ismail pulang, istrinya menceritakan apa yang telah terjadi saat ia pergi. Dari cerita istrinya itu, Ismail mengetahui bahwa yang datang adalah ayahnya. Ia juga paham akan maksud pesan ayahnya yang disampaikan oleh istrinya. Ismail mengerti bahwa yang dimaksud dengan ambang pintu rumah adalah istrinya. Maka ia pun menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita lain. Beberapa waktu kemudian, Ibrahim kembali datang ke Mekah untuk menjenguk Ismail. Namun, lagi-lagi ia tidak mendapatkan putranya itu berada di rumah. Dan sebelum pergi, ia bertanya kepada istri Ismail yang baru tentang kehidupan mereka. Ditanya demikian, istri Ismail memuji Allah atas kelapangan rizki yang dikaruniakannya kepada keluarga mereka. Lalu Ibrahim pun pamit dan berpesan agar ia menyampaikan salamnya untuk Ismail. Ia juga memintanya untuk mengatakan kepada Ismail agar terus merawat ambang pintu rumahnya. Ketika Ismail pulang dan diberitahu tentang apa yang telah terjadi, ia tahu bahwa yang datang adalah ayahnya. Ia juga mengerti akan maksud dari pesan ayahnya, yaitu agar ia menjaga istrinya dengan baik. Sejak peristiwa itu, Ibrahim pergi menghilang entah kemana. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba ia muncul lagi di Mekah. Ia mendapatkan putranya tengah asyik memperbaiki anak panahnya di bawah sebuah pohon besar yang berada di dekat Zam-Zam. Dan ketika melihat Ibrahim, Ismail sontak bangkit dari duduknya untuk menyambut ayahnya, sebagaimana layaknya seorang anak dengan bapaknya. Lalu Ibrahim meminta Ismail untuk membantunya menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, yaitu membangun Ka'bah di atas sebuah tempat yang tinggi di dekat mata air Zam-Zam. Singkat cerita, keduanya bekerja sama membangun Ka'bah. Ismail mengusung batu-batu yang dibutuhkan sementara Ibrahim menatanya.
Ketika bangunan telah meninggi, Ismail membawakannya sebuah batu pijakan. Setelah Ismail meletakkannya, Ibrahim pun berdiri di atasnya. Saat membangun Ka'bah tersebut, keduanya senantiasa berdoa seperti ini. Ya Tuhan, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Ini bukan kali pertama Ismail membantu ayahnya dalam menaati Allah dan menjalankan perintahnya. Disebutkan Ibrahim pernah kembali ke Mekah pada saat Ismail masih remaja. Saat itu Allah baru saja memerintahkan dalam mimpi agar menyembelih putranya sebagai korban atau persembahan untuk Allah. Lantas ia meminta pendapat Ismail tentang mimpi tersebut. Ia berkata kepadanya, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail dengan tegas menjawab, "Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkannya kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka Ibrahim membawanya ke Mina untuk melaksanakan perintah Tuhannya itu. Namun tatkala ia telah membaringkan putranya dan pisau telah siap di tangannya, Tuhannya memanggilnya, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu." Lantas saat itu pula Allah menebus anak tersebut dengan seekor sembelihan yang besar. Maka ia pun tak jadi menyembelih putranya, melainkan menyembelih kambing gibas yang ada di depannya. Dan akhirnya sang bapa dan anaknya ini pun mendapatkan kemenangan yang besar, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Ibrahim dan Ismail menyelesaikan pembangunan Ka'bah tadi, Allah memerintahkan Ibrahim agar menyeru kepada umat manusia untuk berhaji. Allah berfirman, "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh." Quran Surah Al-Hajj ayat 27. Disebutkan saat menyerukan perintah itu, Ibrahim alaihissalam naik ke puncak gunung Abi Kubais. Ada yang bilang ia naik ke atas Hijr Ismail. Ada pula yang menyebutkan ia naik ke Bukit Syafa. Lalu Ibrahim melaksanakan perintah itu dan berseru, "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian telah membangunkan untuk kalian sebuah rumah, maka berjanjilah kepadanya." Allah Subhanahu wa Ta'ala memperdengarkan seruan itu sampai hari kiamat kelak ke semua makhluk dan setiap orang yang ditakdirkannya wajib naik haji. Dan setiap yang mendengar seruan itu niscaya akan menjawab, "Labbaik Allahumma labbaik." Ibrahim dan Ismail sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran saat itu juga berdoa sebagaimana berikut. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah, Al-Sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 129. Dalam tafsirnya, Tabari menjelaskan ini. Ini adalah doa khusus Nabi Ibrahim dan Ismail teruntuk Nabi kita Muhammad SAW, yaitu doa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, "Aku adalah doa bapakku Ibrahim dan kabar gembira Isa alaihissalam." Ismail menetap di sekitar Ka'bah bersama sanak handai taulannya dari kabilah Jurhum sampai dirinya diangkat menjadi utusan Allah untuk mereka dan semua manusia yang berada di Hijaz, termasuk kabilah Amalik dan penduduk Yaman. Allah berfirman, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi." Quran Surah Maryam ayat 54. Disebutkan juga bahwa Ismail mempunyai 12 anak laki-laki. Nama ke-12 anak telah disebutkan satu persatu oleh Muhammad bin Ishaq dan kemudian dinukil oleh Ibnu Katsir. Dan yang paling terkenal adalah Nabit dan Kaisar. Nabit adalah yang terpilih menjadi moyang dari keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Muhammad alaihissalam. Namun rangkaian silsilah antara Nabit dan Adnan terputus karena berbagai kondisi yang tidak diketahui. Hanya
disebutkan bahwa jumlah moyang antara Nabi dan Adnan diperkirakan ada 6 moyang dan semuanya hidup di Mekah. Meskipun demikian, nama ke-6 moyang ini tidak terlacak, sehingga Rasulullah SAW pun menisbahkan garis nasabnya kepada Adnan. Dan tentang kakek moyangnya yang berada di antara Adnan sampai Ismail terdapat banyak pendapat yang berbeda-beda. Ismail dimakamkan bersama ibundanya di Hijr. Umurnya saat meninggal adalah 137 tahun. Semua bangsa Arab Hijaz memiliki garis keturunan dari salah satu kedua anaknya, yaitu Nabit dan Kaisar. Demikianlah, dan perlu disampaikan bahwa zaman hidup Ibrahim alaihissalam adalah pada abad ke-16 sebelum Masehi. Perihal berbilangnya pembangunan Ka'bah, tahap pertama, pembangunan yang dilakukan oleh malaikat sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Azraqi. Tahap kedua, pembangunan yang dikerjakan oleh Adam alaihissalam ini diriwayatkan oleh Baihaqi dan perawi lainnya. Tahap ketiga, pembangunan yang dilakukan oleh anak-anak Adam seperti yang diriwayatkan Al-Azraqi dan perawi lain dari Wahab ibnu Munabih dan As-Suhaili menyebutkan yang membangun Ka'bah itu adalah Syed bin Adam alaihissalam. Tahap keempat, pembangunan yang dilakukan Ibrahim dan Ismail alaihissalam sebagaimana kami sebutkan tadi. Ibnu Katsir menegaskan bahwa ini adalah kali pertama pembangunan Ka'bah. Ia menyatakan tidak ada satu kabar sahih pun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa Ka'bah telah dibangun sebelum kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka yang berkeyakinan seperti ini umumnya merujuk pada kata tempat berdirinya Ka'bah. Padahal perlu dicatat bahwa yang dimaksud oleh kata ini bukan makna dahirnya, sebab yang dimaksud adalah tempat Ka'bah yang telah ditentukan dalam pengetahuan Allah, ditetapkan dalam takdirnya dan tempat dimuliakan oleh para nabi sejak dari Adam hingga zaman Ibrahim alaihissalam. Mengomentari penjelasan Ibnu Katsir ini, Ibnu Syami berkata, pernyataan ini memiliki pembenaran dari astar-astar yang telah dan akan disebutkan. Tahap kelima, pembangunan yang dilakukan oleh kabilah Amalik dan Jurhum. Riwayat ini dinukil Asy-Syami dari riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ishaq ibnu Rahawai dalam kitab musnadnya, dan juga riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim al-Baihaqi dalam Ad-Dalail yang bersumber dari Ali radhiyallahu anhu As-Suhaili berkata, telah dikatakan bahwa Ka'bah pernah dibangun pada masa kabilah Jurhum sebanyak sekali atau 2 kali, yakni karena aliran air telah menyebabkan temboknya retak, dan pembangunan ini bukan seperti yang kami jelaskan, melainkan hanya sekedar memperbaiki yang perlu diperbaiki saja. Dan sebuah tembok pemisah pernah dibangun antara Ka'bah dengan aliran air. Tembok ini dibangun oleh Amir al-Jarud. Kisah ini telah diceritakan sebelumnya. Tahap ketujuh, pembangunan yang dilakukan oleh Qusay ibnu Kilab, kakek Nabi SAW. Tentang hal ini, Asy-Syami menuturkan, Al-Zubair ibnu Bakar menyebutkan riwayat ini dalam buku An-Nasab. Riwayat ini dikuatkan oleh Ibnu Ishaq al-Marudi dalam buku Al-Ahkam As-Sultaniyah. Tahap ke-8, pembangunan yang dilakukan oleh suku Quraisy, yaitu ketika Rasulullah SAW berumur 35 tahun. Hal ini akan kita bicarakan pada bab yang berjudul keikutsertaan Rasulullah SAW dalam pembangunan Ka'bah. Tahap ke-9, pembangunan yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Zubair, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hal ini akan diuraikan pada bab pertama pembahasan nomor 23. Tahap ke-10, pembangunan yang dilakukan oleh Al-Hajjaj ibnu Yusuf atas perintah Abdul Malik ibnu Marwan al-Umawi. Hal ini diriwayatkan oleh Muslim. Disebutkan ketika Abdul Malik meragukan pendengaran Ibnu Zubair dari
Aisyah radhiyallahu anhu terkait dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, seandainya kaummu tidak sejaman dengan kaum jahiliyah atau kaum kafir, niscaya aku telah meruntuhkannya, menutupnya, melumuri pintunya dengan tanah dan memasukkan bebatuan ke dalamnya. Al-Haris ibnu Abdullah ibnu Abi Rabiah meyakinkannya dengan mengatakan bahwa dirinya juga telah mendengar sendiri hadis itu dari Aisyah. Maka Abdul Malik pun menyesal atas pemugaran Ka'bah yang telah dilakukannya. Diriwayatkan Ar-Rasyid Al-Abbasi pernah berniat akan meruntuhkan Ka'bah dan mengembalikan bentuknya seperti bangunan Ibnu Zubair. Namun Malik ibnu Anas terlebih dahulu mencegahnya. Ia berkata kepada Ar-Rasyid, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah akan lebih senang bila engkau tidak menjadikan Ka'bah ini sebagai bahan permainan raja-raja setelahmu, yakni karena tak seorang pun dari mereka akan rela Ka'bah itu dipugar atau dirubah oleh seorang pun dari mereka oleh selain dirinya, sehingga wibawa Ka'bah pun akan hilang dari hati para manusia." Alhasil, akhirnya Ar-Rasyid pun mengurungkan niatnya. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih riwayat Bukhari yang berbicara tentang masalah pembangunan Ka'bah dengan jelas telah menunjukkan bahwa orang yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Sedangkan tempat berdirinya Ka'bah adalah sebuah bukit kecil yang lebih tinggi dari semua tempat yang ada di sekitarnya. Tempat ini diketahui oleh para malaikat dan semua nabi. Bahkan tempat itu telah dimuliakan sejak dari zaman dahulu kala sampai datangnya Ibrahim yang kemudian meletakkan pondasi Ka'bah dan membangunnya. Sementara itu, yang mengatakan adanya pembangunan Ka'bah sebelum itu adalah riwayat-riwayat yang terputus sanadnya pada generasi sahabat dan tabi'in, dan kebanyakan hanya diriwayatkan oleh para ahli sejarah dari sirah Nabi SAW, semisal Al-Azraqi, Al-Faqihi, dan beberapa ulama tafsir serta ulama hadis yang tidak mengikuti metode penggunaan riwayat yang sahih atau hasan. Dan sebagaimana telah disebutkan di awal bahasan ini, Ibnu Katsir pernah menegaskan bahwa tidak ada satu kabar sahih pun dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Ka'bah telah dibangun sebelum kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara itu, Abu Syahbah setelah mengkaji dan menindaklanjuti pernyataan Ibnu Katsir tersebut mengatakan, riwayat yang kita pegang dan kita terima tersebut tidak bertentangan dengan beberapa riwayat berikut ini. Riwayat yang menyebutkan bahwa tidak ada seorang nabi pun melainkan ia telah melakukan haji ke Baitullah. Riwayat yang disampaikan Abu Ya'la dalam musnadnya dengan menggunakan jalur sanad Ibnu Abbas. Ia menuturkan Rasulullah pergi beribadah haji. Ketika sampai di lembah Asafan, beliau berkata, "Wahai Abu Bakar, lembah apakah ini?" Abu Bakar menjawab, "Ini adalah lembah Asafan." Lalu beliau bersabda, "Nuh, Hud, dan Ibrahim pernah melewati lembah ini dengan menunggang unta-unta mereka yang kuat. Tali kekang mereka terbuat dari serat yang kuat, celana mereka terbuat dari kain yang panjang dan lebar, dan sorban dan baju mereka terjahit rapi. Mereka saat itu sedang dalam perjalanan haji menuju Ka'bah." 2. Riwayat yang disampaikan Abu Ya'la dalam musnadnya dengan menggunakan jalur sanad Ibnu Abbas. Ia menuturkan Rasulullah SAW pergi beribadah haji. Ketika sampai di lembah Asafan, beliau berkata, "Wahai Abu Bakar, lembah apakah ini?" Abu Bakar menjawab, "Ini adalah lembah Asafan." Lalu beliau bersabda, "Nuh, Hud, dan Ibrahim pernah melewati lembah ini dengan menunggang unta-unta mereka yang kuat. Tali kekang mereka terbuat dari serat yang kuat, celana mereka terbuat dari kain yang panjang dan lebar, dan sorban dan baju mereka terjahit rapi. Mereka saat itu dalam perjalanan haji menuju Ka'bah." 3. Riwayat yang disampaikan oleh Ahmad dalam musnadnya dengan jalur periwayatan dari Ibnu Abbas. Ia menuturkan ketika Nabi SAW melewati lembah Asafah dalam sebuah perjalanan haji, beliau bersabda, "Nabi Hud dan Nabi Saleh pernah melewati lembah ini dengan menunggang unta-unta mereka yang kuat, dan tali kekang mereka terbuat dari serat yang kuat, celana mereka terbuat dari kain yang panjang dan lebar, dan sorban dan baju mereka terjahit rapi.
Mereka melintasi lembah ini seraya mengucapkan kalimat talbiyah untuk berhaji ke Ka'bah. Mengapa tidak bertentangan? Soalnya yang dimaksud dengan haji di sini adalah berhaji ke tempat Ka'bah, meskipun di tempat tersebut belum ada bangunannya. Peran Ibnu Zubair dan tokoh-tokoh lain dalam pembangunan Ka'bah. Ketika Ibnu Zubair memutuskan untuk merenovasi Ka'bah, kaum muslimin mengawalinya dengan membongkar terlebih dahulu bangunan yang ada sampai rata dengan tanah. Namun, sebelum itu mereka mendirikan beberapa tiang di sekitar Ka'bah untuk mengukur ketinggian masing-masing sisi. Lalu, mereka meninggikan ketinggian Ka'bah setelah memulihkan beberapa zira yang pernah dikurangi oleh suku Quraisy. Mereka menambah ketinggiannya menjadi 10 zira, lebih tinggi dari sebelumnya. Mereka juga menambahkan pintu Ka'bah menjadi 2 di bagian timur dan barat. Satu untuk pintu masuk dan satunya lagi untuk keluar. Ini mereka lakukan dengan dasar salah satu sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berikut ini. Wahai Aisyah, seandainya kaummu tidak sejaman dengan kaum jahiliyah, niscaya aku telah memerintahkan Ka'bah. Robohlah, lalu aku akan memasukkannya ke dalam segala sesuatu yang dikeluarkan dari dalamnya, melumurinya dengan tanah, dan membuatkan untuknya pintu di sebelah barat dan di sebelah timur. Dan kemudian aku akan meratakannya hingga sampai pada pondasi yang dibangun Ibrahim. Al-Azraqi menuturkan, Nabi Ibrahim alaihissalam membuat ketinggian bangunan Ka'bah sepanjang 9 zira, kedalamannya ke dasar bumi sepanjang 32 zira, dan lebarnya sepanjang 22 zira. Dan bangunan ini tanpa atap. Sementara itu, Asy-Syuhaili menceritakan panjang bangunan Ka'bah ke langit ketinggiannya adalah 9 zira dari sejak zaman Ismail. Kemudian ketika suku Quraisy membangunnya kembali, yaitu sebelum Islam turun, mereka menambah ketinggian tersebut menjadi 9 zira. Jadi total ketinggiannya menjadi 18 zira. Mereka juga mengangkat pintu Ka'bah dari dasar tanah sehingga orang tak bisa memasukinya tanpa menggunakan tangga. Dan seperti telah kami sebutkan, orang yang pertama kali membuatkan kunci pintu Ka'bah adalah Tuba. Kemudian, ketika Ibnu Zubair memugarnya kembali, ia menambah ketinggian Ka'bah sepanjang 9 zira. Dengan begitu, akhir ketinggian Ka'bah adalah 27 zira dan tetap seperti itu sampai saat ini. Pada awalnya, Masjidil Haram tidak memiliki pagar. Di sekelilingnya banyak berdiri rumah-rumah penduduk. Maka ketika melihat Masjidil Haram tidak bisa lagi menampung seluruh jamaah haji dan peziarah yang semakin bertambah tiap tahunnya, Ibnu Al-Khattab membeli rumah-rumah penduduk untuk memperluas Masjidil Haram. Dan selain menambahkan pagar setinggi orang berdiri di sekeliling masjid, ia juga memberi lampu penerangan padanya. Berikutnya, yaitu ketika Utsman radhiyallahu anhu melihat Masjidil Haram sudah tak cukup lagi untuk menampung semua jamaah haji dan umroh, ia membeli lagi beberapa rumah penduduk di sekitarnya untuk menambah luas area Masjidil Haram. Dan perluasan ini dilakukan oleh Ibnu Zubair pada zamannya. Bahkan, hampir semua khalifah dan gubernur yang memerintah kota Mekah sampai saat ini telah melakukan perluasan Masjidil Haram. Dan seperti yang kita lihat sekarang, pemerintah Saudi Arabia juga telah berulang kali melakukan perluasan. Makam Ibrahim alaihissalam. Makam adalah batu yang digunakan Nabi Ibrahim untuk berpijak saat membangun Ka'bah, yaitu ketika bangunan tersebut telah melebihi ketinggian dirinya. Pada awalnya, kedua telapak kaki Ibrahim sempat meninggalkan bekas di batu tersebut. Bahkan, bekas itu masih terlihat sampai zaman awal kedatangan Islam. Namun, lambat laun bekas tersebut hilang dikarenakan banyaknya sentuhan tangan manusia. Bukti masih terlihatnya bekas telapak kaki Ibrahim pada zaman itu adalah perkataan Abu Thalib berikut ini. Bekas telapak Ibrahim terlihat jelas di atas batu. Ia berdiri di atas kedua kakinya tanpa terompah. Diriwayatkan bahwa makam tersebut pada awalnya menempel dengan bangunan Ka'bah.
Kondisi tersebut bertahan sampai pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Sebab sejak itu Umar menggeser sedikit makam tersebut untuk memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang tawaf dan sholat di sekitar makam. Dan para sahabat yang lain menyetujui tindakan Umar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah merestui perkataan Rasulullah SAW ketika berkata, seandainya kami boleh menjadikan makam Ibrahim untuk tempat sholat. Dia berfirman, dan jadikanlah sebagai makam Ibrahim tempat sholat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 125. Perlu disampaikan di sini bahwa Ibrahim juga telah membangun Masjidil Aqsa. Diriwayatkan pula bahwa yang meletakkan pondasi adalah Nabi Yakub alaihissalam. Dan sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, waktu antara peletakan pondasi dan pembangunannya itu adalah 40 tahun. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan Nasai, disebutkan bahwa yang membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Namun perlu dicatat bahwa yang dimaksud dengan kata membangun dalam hadis ini adalah memperbaharui atau memugarnya. Penjelasan seperti ini telah dilontarkan oleh As-Sayuti, Ibnul Qayyim, dan Ibnu Hajar, yang menurut Dr. Abu Syahbah, penggunaan kata membangun dengan arti memugar ini sering terjadi dalam bahasa Arab.